TikTok adalah aplikasi yang udah menjadi top of mind gitu kalau kita ngomongin platform sosial media. For the worse or for the better gitu. Ada yang langsung nuansanya negatif atau positif, tapi pokoknya langsung kepikiran TikTok. TikToker udah nama yang jadi lebih populer daripada lu manggil orang Instagramer atau lain-lainnya. Dan memang secara angka, bahkan mau nggak mau kita mesti akui, sempat mengalahkan, walaupun sekarang lagi naik turun juga berbagai macam kompetisi ini ya, yaitu mengalahkan senior-senior seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain sebagai social media dan sekarang sebagai aplikasi handphone. Tapi sekarang baru-baru ini banyak orang menduga sepertinya TikTok akan segera dikalahkan sama suatu aplikasi baru. Bukan YouTube, bukan Instagram, ini benar-benar aplikasi baru dan sepertinya TikTok harus turun tahta. Waduh, sosial media apaan tuh? Ini buatan YouTube ya, buatan Google, buatan Meta, buatan Snapchat atau apa nih? Bukan. Ini adalah sosial media buatan OpenAI. Yes, TikTok akan segera dikalahkan sama OpenAI dengan aplikasi terbarunya, Sora. Well, nggak baru-baru amat sih. Hah? Gimana sih, No? Jadi aplikasi AI ngalahin aplikasi sosial media ini kan nggak apple to apple, No? Maksudnya gimana kok bisa kayak begitu? Ya bisa dong. Dan menurut gue ini bahkan kalau kalian udah bilang TikTok itu berbahaya, ini buat gue bisa lebih jauh berbahaya daripada TikTok. Tapi ada positifnya. Ada hal yang menurut gue boleh juga nih, oke juga nih. Jadi apa itu? Kenapa bisa Sora, yang emang aplikasinya lama sebenarnya ya, bisa mengalahkan TikTok dalam bersosial media? Jadi baru-baru ini OpenAI, perusahaan AI yang menerbitkan Sora, memperkenalkan Sora 2. Dan Sora 2 itu ternyata yang seperti kita tahu sebelumnya, itu kan kita beranggapan sebagai sebuah aplikasi atau website untuk nge-generate video-video AI. Tapi akhirnya mereka sekarang memperkenalkan sebuah metode baru, yaitu adalah Sora 2 sebagai aplikasi yang persis kayak TikTok. Here, watch this. I'm gonna turn the lights off. Whoa, wait a second. Why am I a cartoon? That wasn't supposed to happen. The lights are still on. This is kinda cool though. Yes, ini adalah aplikasi yang bakal seperti TikTok, tapi isinya AI semua. Video-video yang di-generate pakai Sora 2. Dan aplikasi ini tidak berhenti untuk men-generate gambar-gambar doang atau video-video doang, tapi juga di-upload gitu ke sosial media mereka, yaitu Sora, dan bisa dilihat gitu. Jadi ada For You page-nya juga, ada video dari orang-orang lain juga. Jadi ya kayak TikTok, tapi isinya AI semua. Guys, check my kickflip. Kapan lagi kalian doom scrolling video-video AI? Tapi memang mesti diakui ya, kalau sekarang itu TikTok tuh benar-benar leading bersosial media, platform-platform sosial media tuh. Bahkan ya terbukti lah bagaimana Instagram dengan Reels yang ngikutin TikTok, YouTube dengan Short yang ngikutin TikTok. Sistem baru TikTok dalam bersosial media yang scrolling dan FYP itu benar-benar ngebuat sosial media lain tuh mau nggak mau, quote and quote, mengikuti atau bahkan bisa kita bilang ya membuat persis lah sistem untuk kalian bisa scroll-scroll tanpa harus cari-cari, tanpa harus following. Dan works sampai sekarang, dan sampai sekarang mesti kita bilang menjadi salah satu hal yang menjadi mandatory sebuah platform sosial media itu ada dan di leading sama TikTok. Dan pertanyaannya sekarang, muncullah sosial media AI yang doom scrolling juga. Menurut gua Sora 2 ini benar-benar mengerikan karena jago banget dan canggih banget. Jadi ada sistem cameo yang dimana kalian itu bisa pinjem muka orang untuk kalian generate untuk jadi ide video, ya video AI. Contohnya kayak gini, mereka pinjem muka bos mereka, Sam Altman, untuk kayak mereka bikin dialog sama Sam Altman gitu di aplikasi ini. Pre-revenue. If you show revenue, people will ask how much, and it will never be enough. The company that was the 100x or the 1000xer is suddenly the 2x dog. But if you have no revenue, you can say you're pre-revenue. Lu lihat kan, smooth banget, kayak beneran syutingnya sama Sam Altman, padahal mereka bikin pakai AI doang. Sepersis itu dan sesmooth itu, dan itu yang membuat gua mengerikan. Bahkan mereka juga bisa bikin fake news yang kayak liputan video gitu. Kalau fake news berita yang gambar kan udah gampang lah Photoshop. Ini bahkan video yang seakan-akan beneran terjadi gitu. Man from last month can't stop eating McDonald's ketchup straight from the dispenser. Look, it's not about the ketchup. Dan tentu saja the polemik yang dulu rame gitu ya, the Ghibli anime, the Ghibli style sekarang bukan lagi menjadi gambar diem doang, tapi juga bahkan animasi. Air here feels alive, like a painting come to life. Every breeze carries a story. Stay close, and we might hear them. Gue nggak tahu ini mereka sengaja bercanda apa taunting gitu. Yang jelas-jelas ini lagi diperdebatkan dan banyak fans yang juga udah nggak suka, tapi malah bener-bener pamerin, oh sekarang kita nggak hanya ngikutin gambar Ghibli, tapi kita jadiin video Ghibli. Pakai AI. Wah, ini
mengerikan sih. Ini mengerikan, swear, ini mengerikan. Dan di sini mereka mau contohin nih gimana caranya pakai sebuah sistem yang namanya Cameo gitu. Jadi selama orang-orang itu mengizinkan, mengizinkan tuh kayak gimana, seberapa mengizinkan, lu bisa generate sesuatu tentang orang tersebut. Dalam hal ini mereka contohin pakai bos mereka sendiri nih, yang dimana muka bos ini diharapkan muncul di generate video yang dimana lagi menselebrasi keberhasilan mereka rilis fitur ini. This live stream is going so well. Let's go. Woo! I'm fired up. It's amazing. We're crushing it. Come on. Thank you all. Yeah. Woo! Nah, mereka lagi ketik-ketik itu kan, dan akhirnya setelah mereka ketik-ketik, ya jadi, ya pakai pakai AI. Terus ada juga fitur remix atau apa gitu, gue lupa, tapi fitur yang kayak remixnya Reels gitu loh, atau kayak Stitch-nya TikTok gitu. Dan ini tuh kayak remake yang udah jadi gitu. Misalnya udah jadi nih, tapi mau diganti sesuatu atau mau ditambah sesuatu itu bisa. Jadi ini iklan parfum gitu, terus bisa diganti-ganti sama yang lu mau gitu, tapi sama. Make this an ad for... Any ideas? Top hat. A top hat. For a top hat with giant feathers. Nice. The new top hat with giant feathers. Bold, elegant, and unapologetic for whoever you choose to be. Plume, the hat of possibilities. I would buy. So ya kira-kira kayak gitu, aplikasi yang diduga menurut gue sih juga masuk akal ya untuk bisa mengalahkan TikTok gitu. Jadi bayangin TikTok tapi semuanya full AI. Kalian bisa sesuka hati kalian generate apapun di situ pakai Sora 2. Terus kalian juga bisa pakai muka-muka orang yang diizinkan untuk dipakai mukanya. Yang buat gue sebenarnya agak problematik. Problem pertamanya adalah apakah ini stay di situ aja apa bisa di-download? Nah, kalau bisa di-download, wah kacau balau. Ini dunia tipu-tipu makin kenceng nih. Dunia penipuan dan aneh-anehan bakal makin mencuat dan meledak sih. Tiba-tiba jalan sama ini, tiba-tiba selingkuhan ini, tiba-tiba ada gambar tidak baik seperti ini dan lain-lain. Pokoknya buat gue mengerikan. AI is really mengerikan buat gue. Tapi kan dikasih tahu no, itu kalau lu izinkan, kalau nggak mengizinkan ya lagi-lagi. Man, udah berapa banyak orang bikin akun fake tentang orang lain gitu. Bisa aja ntar gue nggak pernah izinin muka gue tapi orang pakai muka gue dan lain-lain, terus dibilang Eno ngizinin dan akhirnya ada muka gue di situ. Buat gue sih itu udah pelanggaran privacy ya. Buat gue sih harusnya bisa dipidanakan. Apalagi kalau tujuannya bisa merugikan atau mencelakai orang lain. Ya tapi kan resiko lu no, muka lu banyak di internet dan lain-lain. Ya elah cuy. Ntar lu yang kena nangis ya, muka random lu, data lu kesebar segala macem, atau orang tiba-tiba iseng foto lu ada punya footage-nya, atau orang minta generate muka lu dan lain-lain. Please lah, nggak usah dewa-dewain AI. Data pribadi lu penting boy. Walaupun gua tahu udah kesebar di mana-mana, tapi masih bisa diperjuangkan boy. Dan bahaya berikutnya buat bocil ya, the ultimate of doom scrolling man. Ini lu nggak bakal pernah kehabisan konten. Orang bisa generate aneh-aneh, lu bisa melakukan banyak hal aneh-aneh di sini. Apapun yang lu mau, segala macam jenis yang lu harapkan, seaneh apapun, sekacau apapun, dan semelanggar hak cipta apapun, seperti yang tadi Ghibli style dan lain-lain. Nanti tiba-tiba pasti yang banyak tuh kan suka lewat di TikTok tuh, jika Naruto in real life, jika Demon Slayer in real life, jika bapak lu in real life gitu kan, kayak ya kacau balau. Bisa lu pada mau argumen gitu kan kalau TikTok itu bang, kalau video stay di TikTok gitu ya, bikin pakai TikTok itu lu mesti download, nanti akan ada watermark ya bang, jadi aman segala macam. Anak baru lu kagak tahu caranya. Bisa jangan di-download tanpa pakai watermark, pokoknya mengerikan lah. Terus berikutnya adalah doom scrolling yang akan lebih membuat bocil-bocil generasi baru ini akan semakin nggak tahu dah gimana. Untung saya nggak mau punya anak ya, jadi ya suka-suka kalian lah yang mau punya anak nih, semangat ngejagain anaknya. Tapi menurut gue ada sisi positif ya, serius. Somehow gue agree. Gini, hear me. Gue dengerin gue dulu ya. Maksudnya untuk beberapa hal memang masih tetap nggak setuju, tapi lu bayangin deh. Bayangin ini Sora 2. Itu aplikasi sosial media khusus generate gambar-gambar AI. Dengan harapan, dengan ketentuan yang mungkin nggak bisa dibocorin atau nggak bisa ya diakal-akalin gitu ya. Yaitu adalah bener-bener tuh semua konten AI mesti wajibnya diupload cuma di Sora 2. Lu bayangin tuh. Atau aplikasi-aplikasi saingan Sora 2 nanti mungkin mau bikin apa DeepSeek atau apa Gemini doom scrolling atau apalah gitu, gara-gara mereka pasti mau ikutan bikin juga. Ngerti nggak maksud gua? Bayangin emang udah itu aja bener, aplikasi sosial media khusus AI. Semua orang yang mau pakai AI, semua yang demen AI, semua yang pengen doom scrolling AI, semua yang pengen lihat Naruto live action dan ngelihat Chainsaw Man live action dan siapa lu dicium sama siapa, lu dicipok sama siapa gitu ya, di aplikasi itu. Nah, TikTok, Twitter, YouTube, apalagi Instagram, itu bener-bener bilang no AI. Aduh, itu menurut gue pas banget, sumpah. Itu buat gue enak banget. Itu masa depan yang menurut gue oke banget, ya gak sih? Jadi seriusan gak apa-apa. Tapi semua yang 100% AI atau mungkin 80 atau 70 tuh pindah semuanya ke Sora dan aplikasi-aplikasi AI. Sosial media lain bersih dari AI. Jadi ada AI dan non-AI. Creating content versus generating content. Dua platform berbeda. Mantap. Gua setuju, gua support Sora 2. Gua langsung bilang, ayo semuanya pakai OpenAI biar lu semua yang udah pada pengen AI aja udah di Sora 2. Sedangkan yang pengen create, yang pengen edit, yang pengen coba syuting,
Let's go. Kita di TikTok, Instagram, YouTube, dan kawan-kawannya. Atau ini malah jadi ide bisnis bagus yang gue nggak tahu deh ada yang mau kerjasama sama gue. Kita bikin aplikasi, nggak sini lebay idealis aja gitu, yang bener-bener anti AI gitu, kayak kita kurasiin video-video yang masuk gitu. PR banget, tapi intinya ya ini aplikasi mahal karena aplikasi ini menjaga dirinya dari AI. So idealis banget, kayak bakal laku tuh, kayak ada yang peduli itu no. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Tapi coba deh, menurut kalian ini, menurut cara pandang kalian gimana? Setuju nggak sama gue? Atau kalian punya opsi lain? Atau kalian punya kekhawatiran lain? Silakan komen di bawah. Dan kalau mau kritik gue juga silakan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan sosial media kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalau udah, like aja. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau liatin video-video gue, klik channel gue dan pilih video yang menurut kalian belum kalian tonton. Oh ya, gue juga aktif di Sora 2, enggak belum. Gue di Instagram dan di TikTok juga. Follow gue di sana untuk gue cepet-cepet share berita-berita yang lebih mantap dan tidak perlu diedit, jadi lebih cepet lah. Atau sekedar ngobrol sama gue di sana. Misalnya ada video IG, Reels apa gitu, bang bahas bang, kirim tuh di IG, kirim tuh di TikTok gitu. Kalau di YouTube kan biasanya cuma komen doang, susah kalau pakai link nggak keluar. Dan ya udah, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri dan ya gue suka lupa nih tarian anti AI. AI bisa nggak gini? Ya, nggak bisa. AI nggak bisa gini, oke? AI nggak bisa gini. Nggak bisa AI. Nggak bisa AI. Orang aja belum tentu bisa. AI apalagi, oke? Stay clean and sound. Tuh. Nggak bisa AI. Coba lu generate apa itu tariannya, mampus lu.